Jadi hari ini kita kedatangan Gestar Bang Pauji Intel Anjay. dari Makobrimob Depok. Terus biasanya tuh dulu Bondowoso kalau kita search di YouTube yang keluar tuh pocong Bondowoso. Ini kata temen gue nih yang lagi ada di Brimob, katanya itu kejadian yang ada di film Sayap Saya Patah itu mungkin kan ada scene di mana si polisinya itu digorok pakai apa? Beling, pecahan kaca itu kan. Nah, tapi kata temen gue itu lebih serem daripada itu. Kalau kita main hakim sendiri kan negara kita jadinya bukan negara hukum lagi. Iya. Meskipun hukumnya rada cacat. Wadah plet, kembali lagi di Ormas, obrolan mahasiswa. Jadi hari ini kita kedatangan Gestar Bang Pauji Intel Anjay. dari Makobrimob Depok. Anjir. Saya bohong. Iya, divisi 1 Infanteri Kostrat. Kan Brimob ke Ostrat. Kocak. Ya, kita hari ini kedatangan orang nomor 1 di divisi acara. Iya. Orang penting. Wah, Orang penting dari Krimper ya. iya, orang penting nih, bolak-balik lapangan mulu. Perkenalan dulu. Ya, perkenalan dulu dong. Pak Uji. Ya, nama gue Fauzi Dwi Rahmatullah, gue dari Prodi Kriminologi. Anjay. Terus apa lagi nih? Gak apa-apa, udah. Ya, asal gue dari Bondowoso. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu Bondowoso, dulu pernah dengar yang Torik hilang di gunung, sempat booming. Waduh. Ya itu tempat gue. Oh, itu tempat. Terus bukan daerah gua. Kira. Nah, terus biasanya tuh dulu Bondowoso kalau kita search di YouTube yang keluar tuh pocong Bondowoso. emang pada serem-serem sih. Nama banyak hantu. Iya. Deket sama Banyuwangi gak sih? Bondoso. Deket banget. Oh, pantesan banyak itu black magic. Wah. Gitu, gue searchingnya Bondowoso. Tapi tau gak lo berita yang baru booming berapa hari yang lalu? Yang mana nih? Banyak. Yang kapal selam tenggelam. Yang isinya miliarder. Kapal selam tankinya bocor. Iya. Enggak bocor kok. Ya jadi sebelumnya turut berduka cita juga atas ya meninggalnya 5 korban dari kapal selam wisata Titanic ya. Walaupun gue kaget gitu. Kalau kata lu gimana tuh? Maksudnya dari 5 orang itu kayak misalnya lu jadi miliarder gitu, punya duit banyak dan lu malah menginvestasikannya ke kapal selam, kalau menurut lu gimana Iya. tuh? Agak anti mainstream apa gimana tuh? Tapi kalau kata gue agak sus. Lu tahu gak sih orang-orang kaya kan kadang memalsukan kematian gitu. Ah iya sih. Kan nyampe gak sih kan? Iya iya. Ya. Boleh tuh referensi kalau gue Gue kayak. kepikiran itu coba dari semalam masalahnya. Kayak kok ngapain sih harus wisata ke bawah laut gitu. Iya kan nambah-nambahin korban Iya. itu kan. Enggak sih, kayak konyol aja. Kayak gak ada kerjaan. puingnya udah ditemukan ya tadi. Udah kalau Tadi kayaknya ditemukan. Iya, gue dapet info tadi dari CNN. 200 meter di bawah permukaan laut ada puing-puingnya tuh meledak. Iya kan. Udah hancur berarti ya orangnya. Aduh, ya jangan tanya sih. Udah serpihan. Tapi kayaknya lebih serem Nanggala deh. Yang di Bali. Oh, Nanggala yang di Bali. Iya, Bali. Yang berapa tuh? Iya, lu lewat Bali lu bayanginnya kan mau dulu yang katanya mau dibikin jembatan nggak bisa. Jadi iya emang karena gua juga deket daerah sono kan, itu emang harus ombaknya gede. Ombaknya Karena emang gede. pertemuan samudra kan. Jadi Iya. gede banget harusnya. Iya, wah serem dah gila. Tapi itu gak sih kalau kayak kapal selam gitu kayak apa ya? Enggak. Tempe kapal selam, set. Oh, digoreng, direbus. Masa wisata pakai kapal selam sih sampai ke bawah laut gitu kan? Iya. Tapi orang kaya hobinya Orang beda-beda kaya kadang ya. hobinya beda, gitu. Yang melihara kudanil lah, apalah. Pablo Escobar kan melihara kudanil ya. Iya. Gitu ya. Kalau kita melihara apaan nih? Melihara kambing. Buat kurban. Biar penyakit nih mah. Iya kan. Kapal selam meledak. Ngomong-ngomong meledak nih. Lu waduh. Meledak. Parah ya Davi ya. Tanda-tanda nih. Apa? Enggak apa-apa. Ya kan Iya kan. Bener kan? Masa salah kan? Enggak apa-apa. Salah. Ya Allah, prodi gua lagi. Lu ada pembahasan tentang ini enggak terkait topik terorisme nih akhir-akhir ini nih?
Sebenarnya gini, kalau masalah topik terorisme akhir-akhir ini mungkin udah sedikit redup ya. Redup. Banyak terjadinya tuh kemarin di tahun 2010-an. Rentan banyak banget waktu tuh. 2012 ke atas, apalagi tahun 2018, 2016 yang ada bom Tamrin di Jakarta. Nah, itu. Terus ada bom apa lagi namanya yang di itu? Mana nih Kampung Melayu Sarina? Yang itu di mana, di Surabaya, di Probolinggo, dan kemarin banyak mungkin banget, yang lebih yang sempat booming nih, mungkin ada yang udah pernah nonton film Sayap Saya Patah. Iya Tentang itu. apa, para napiter yang berontak di Makobrimob. Oh yang di Depok itu mah ya, yang di Depok. Nah itu ngeri banget, ngeri banget. Asli itu gua Itu kayak yang aduh serem banget. ngeri sih Dan nontonnya. ini kata teman gue nih yang lagi ada di Brimob, katanya itu kejadian yang ada di film Sayap Saya Patah itu mungkin kan ada scene di mana si polisinya itu digorok pakai apa? Beling. Pecahan kaca itu kan. Nah, tapi kata temen gue itu lebih serem daripada itu. Kejadian nyatanya realnya itu lebih daripada itu. Ya kita bayangin aja gimana ngerinya gitu. Gitu. Ya mungkin sekarang nih, buat sekarang ya lebih banyak pro kontranya masalah apa? Densus ini Densus, kayak banyak elit-elit politik ini yang bilang Densus dibubarkan atau apalah. Sebenarnya mereka kan juga penegak hukum, kenapa harus dibubarkan? Iya. Gitu, itu yang jadi problem sih. Iya susah juga kan orang-orang Densus gitu, kayak nggak ketahuan siapa orangnya. Itu pemberontak atau gimana sih? Tawanan gitu dari situ? Iya, yang di Makobrimob. Iya, yang Makobrimob. Iya, jadi dia itu narapidana gitu loh, narapidana teroris. Jadi ketika dia udah di sel, nah buat teroris nih, selnya itu khusus gitu. Karena teroris ini suatu tindakan kejahatan yang paling beda dengan kejahatan lainnya. Jadi dia ini punya badan penegak hukum sendiri, lembaga sendiri, dan sel tahanan sendiri gitu. Itu dibedakan, tapi karena mungkin ada sedikit celah buat mereka melakukan pemberontakan, akhirnya terjadi pemberontakan di Makobrimob. Begitu. Nah itu korbannya berapa tuh ya kalau gue inget-inget? Tapi banyak tuh ya Korban sih korbannya. yang meninggal kayaknya 3 apa 4 gitu kalau nggak salah. Itu dari kepolisian yang Kepolisian ya. Dari Brimobnya. Anggota Densusnya. Ada juga salah satu polwan yang selamat itu polwan. Dia waktu itu keadaannya kritis sih sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya selamat. Gitu. Iya, kalau menilik dari kejadian terorisme gitu ya, backgroundnya kan banyak banget tuh ya. Kalau narik benang merahnya tuh nggak bakal kelar-kelar lu. Apalagi kalau ngomong terorisme tuh yang di otak gue tuh langsung tek 9/11. Ya itu ikonik banget kan, kayak iya kan, Yang kayak sempat booming banget gitu kan. gitu kan, paling wah gitu kan, kayak nabrak gedung tapi gedungnya roboh. Nggak roboh Nah, sih. itu kan ada konspirasinya. Nah, iya kan, kayak kan Ada yang bilang dibom dari dalam. iya, kayak lu ditabrak pesawat tapi bomnya gini. Ya itu. Penuh tanda tanya akhirnya gitu. Kan seharusnya ada rusaknya di atas doang kan kalau kayak gitu. Iya, Harusnya. rusak di Harusnya. atas. Hancur Tapi semua. kayak hancur. Footage-nya banyak lagi. Iya. Heeh. Nah, itu yang bikin gua kayak wah, benang merahnya banyak nih. Emang banyak, apalagi kalau kita ngomong teroris di Indonesia ya. Mungkin kalau kita sekilas melihat masalah teroris, ini kita berpandang ke salah satu agama yang ada di Indonesia. Mungkin. Iya. Jadi Ya kan? Tapi kita nih harus yakin dulu, kita tuh harus punya pedoman kalau agama itu gak pernah ada yang mengajarkan Kekerasan. Nah. malah gak boleh kan. Gitu. Tapi ya karena mereka ingin membawa masalah agama, Iya, jadi jadinya dibawa agamanya. wah, banyak tuh. Banyak banget. Banyak banget. Iya, efeknya bukan cuma agama doang, sekolah pun kena. Sekolah. Iya. Nah, iya emang ngomong-ngomong masalah sekolah nih. Jadi buat penyebaran masalah teroris, sekarang itu teroris itu mulai berani. Mulai berani dalam artian gini. Dulu mereka yang menyebarkan paham radikal itu secara sembunyi-sembunyi, mereka sekarang udah berani terang-terangan. Oh, keluar-keluar udah berani. Keluar. Wah. Banyak para anggota-anggota teroris atau orang-orang yang punya paham radikal ini udah menyebar masuk ke dunia politik, dunia pendidikan, bahkan dunia pemerintah. Ini nih yang harus dihati-hati. Bahkan mungkin kita sempat lah baca berita. Banyak beberapa anggota aparat utamanya dari kepolisian dan TNI
itu ada yang terpapar sama paham radikal. Ini yang ngeri banget Iya sih. buat gue pribadi ya. Soal itu penjaga itu kan. Kayak mereka tuh unsur Mengayomi masyarakat. unsur Iya. pertahanan dan keamanan Iya. gitu. Kalau kena terpapar kan ngeri juga. Ngeri juga. Iya, agak Siapa kemarin ya? Kalau gua ingat-ingat itu kemarin ada namanya Bribka. Ini dari reserse. Bribka siapa gitu. Ini cewek, ini perempuan. Nah, dia ini udah terpapar paham radikal dan udah siap buat melakukan bom bunuh diri. Ya kita bayangin aja seorang anggota Polri, Polwan dari reserse lagi ya. Iya. Punya udah akses lah ya. udah berani mau melakukan kegiatan gitu. itu di markas sendiri. Tapi itu udah berhasil ditangani dulu oleh pihak Densus, udah berhasil ketangkep dulu, gitu. Jadi ya untungnya kita punya penegak-penegak aparat yang bagus nih kayak BNPT dan Densus Oh iya, dan BNPT. utamanya pemerintah yang udah tanggap banget dengan para teroris ini. Ngeri juga ya, bisa friendly fire itu. Iya, Bang. Iya kan Tembak kayak sendiri ya. lawan ini sendiri Iya. gitu kan. Ngomong-ngomong friendly fire, gua itu dah pernah belajar teknik terorisme. Lu Jangan-jangan- tahu Nah, ini. jam Taliban. Ya, Free Fire, Jo. Free Fire kan jam Taliban. Iya. aduh anak Kan FF. sebuah teknik itu, Tapi teknik BTW berperang. gue nih bukan anak FF. Kalau Gue anak apa? PUBG nih. aduh. PUBG nih. Gua PUBG juga kan sering mabar ya. Ayo kita Iya, mabar ntar deh. mabar ya. Ada yang main COD nggak? COD Cash or Duel. Ngomong-ngomong kan itu ya agak jauh sih dari topik. Apa Kan nih? sekarang marak terjadi perselingkuhan ya. Waduh. Sepertinya ada yang selingkuh nih. Ada baru-baru siapa? ini. Siapa tuh? aplikasi Gojek ya nggak salah. Iya, benar. Waduh. Ijo-ijo tuh emang meresahkan Iya, ya. kocak ini hijau nih. Oh, enggak, digantiin nggak ada, latar nggak ada gambar ini nih, nggak ada gambar emot. Tapi kocak dah kalau dari Gojek ya. apa nih? Kayak apa sih chat dari Gojek gitu? Oh. Kenapa nggak di line? Iya ya. Gitu. Kalau bilang kan udah mainstream, mungkin udah Iya. bisa ke detect lah Iya sih, gitu. benar sih. Oh, kan mainnya di ijo-ijo kan lain ijo, Gojek ijo, mie ijo. Mie apa Red nih? match hijau anjing. Ini gue sebut merek repot juga. Enggak kan banyak model. Iya, ijo-ijo gue ada nih ijo-ijo. Jadi kan kayak apa ya? Menjadi sebuah tren anjir. Sebelum kalau kita menilik ke sebelumnya kayak kasusnya Virgon gitu. Iya kan. Tuh gue masih heran sih kayak kok bisa Iya, gitu. kok bisa. Pendapat lu gimana tuh, Ji? Aduh. Menurut lu dari pandangan seorang Densus deh. Kok densus sih? Pandangan seorang itu mahasiswa. Anjir, Nah, densus. Sebenarnya kalau selingkuh itu kan suatu hal yang sangat-sangat tidak baik. Iya, itu kan menyimpang. Iya, Sebuah penyimpangan. itu termasuk kalau perilaku di- penyimpangan dalam suatu Iya. hubungan. Asik. Kita pakai teori apa nih? Iya, dari Denial of victim. Oh ya, denial of injury. Asik. Ya, apalagi apa ya? Selingkuhnya lewat hal-hal yang Iya. Gojek. Harusnya kan kita kan gunakan aplikasi itu sesuai dengan Fungsinya, Iya, fungsinya. gitu. Nebeng Bukan malah untuk dibuat nebeng. malah dibuat selingkuh itu kan nggak baik. Iya kan, Mas nebeng ya sampai titik ini gitu. Bablas Oyo gitu kan. Ya kan, iya kan sesuai titik ya, Mbak. sesuai titik. Titiknya di Oyo. Ya udah. Apa? Kalau menurut gua sih kayak konyol aja kali ya. Mana chatnya kayak anak SMP lagi. Iya. Bukan anak SMP itu mah. Aduh, itu anak SD. Iya. Ayang tidur Ayang. dulu ya. Aku udah di kasur. Aduh. Gua lihat gua baca di Pakai ayah Twitter. bunda nggak? Pakai ayah bunda Iya, ayah nggak? bunda. Wih, biar kayak standar anak Gitu. SD gitu kan. Kalau menurut lu gimana, Pi? Aduh, kalau menurut gua, agak gimana ya? Agak setuju kali dia. Enggak. Waduh, solusi. Apa solusinya? Solusinya jangan digojek. Jangan lewat Gojek kok berarti kan lewat Iya. Lewat mie bukan selingkuh itu mah, transaksi. Ya sebenarnya kalau masalah solusi sih Tergantung sama-sama masing-masing ya? Iya, tergantung Iya. masing-masing sama-sama. Ya dienakin aja lah sama antar pasangannya. Apanya yang enak? Ya maksudnya dalam proses berhubungan gitu. Oh, hubungan apa? Hubungan pacaran, Oh, relationship, ya. apalagi suami istri. Hubungan intim lah gitu. Intim kan Iya, iya banyak ya, kan banyak. Mencakup banyak. Menjangkau Relationship relationship yang kuat mengikat Iya. gitu. Chemistry. Chemistry gitu suami istri. Makanya Tapi ini suka jujur tuh orangnya. iya, gua mah to the point Matanya aja. tulus
sebenarnya. Anjay. kira kalem nih bocah. aku. Kalem lah. Enggak, kalem. Ternyata Kan diam-diam berbahaya. dia juga menghanyutkan ya. Diam kayak air kobokan ini diam-diam menghanyutkan. Iya kan. Cuma gue kadang mikir gitu kayak nih gue sering buat liat komentar gitu orang-orang yang selingkuh tuh kayak hilaf apa gimana sih? Cuma kayak di komentarnya gue selalu lihat kayak misalnya yang kasus Virgon gitu. Kayak kenapa yang diselingkuhin tuh selalu lebih cakep daripada selingkuhannya? Pernah mikir di situ gak sih lu? Apa yang Yang diselingkuhin lebih cakep daripada selingkuhannya. Berarti selingkuhannya jelek dong. Nah iya, Biasanya gitu iya. Iya. Gue juga sering baca komentarnya juga kayak Saya gue juga sering denger sih. Orang Iya. ngomong kayak gitu biar orang selingkuhannya nih jelek. Iya. Gak secakep kayak yang pasangannya. iya jadi kayak downgrade gitu. Ya itu sih kadang karena bosen dapat nih yang rada asik meskipun jelek gas aja gitu. ntar dikarungin mukanya. Oh berarti ntar pasti itu tuh plastik dulu. iya makanya gue kadang bingung gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak membuang berlian demi apa tembaga gitu. Tembaga juga nggak nyampe, Cok, tembaga. Iya kan downgrade lah gitu. Iya. kan. Penurunan. Ibarat Getrich lu S plus ke C gitu. Aduh. Jauh. Ya nggak main Getrich ya. Ibarat iPhone ke Xiaomi gitu. Aduh. Xiaomi lagi. Boleh lah pakai Xiaomi ya. Tapi bisa buat itu, Cok, buat bisa ituin AC, TV. Banyak fungsinya Iya, ternyata banyak ya. fungsi. Oke, berarti Multifungsi. waduh, berarti selingkuhan bisa mendinginkan dong. Gua rasa sih menghangatkan yang betul. Oh ya kan anget nih. Aduh dingin. Iya. Tapi dikarungin lah mukanya dulu. Pakai plastik. Jelek banget. Dikit-dikit karungin nih. Iya. Kayak Virgon Udah punya ada anak anak tuh. gitu ya. Nah, tuh. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya sebenarnya sih gini aja, orang kalau udah suami istri pas mau selingkuh ya lihat anaknya sih. Tuh. Apa ya orang nggak punya hati nurani gitu ngelihat seorang anak gitu. Gue dulu pernah ngelihat orang tua gue bertengkar gitu. Tapi ketika beliau berdua bertengkar, beliau ngelihat ke gue sama ke saudara-saudara gue gitu. Akhirnya mereka ngeredam sendiri, nggak sampai belajar bertengkar. Gitu. Kadang anak itu jadi faktor utama hubungan suami istri itu bisa tetap bertahan. Harusnya begitu. Tapi kalau sampai ada suami istri terus dia udah punya anak, akhirnya mereka harus berpisah karena hal yang konyol, itu parah banget sih menurut gue. Iya, makanya gue sering dengar tuh kata-kata kayak orang apa ya? Mereka tuh pengen rujuk demi anak gitu. Iya, Iya, benar-benar. kayak udah yuk kita rujuk aja demi anak gitu. Anak tuh kan jadi kayak gimana ya? Prioritas jadi kita ya. iya jadi prioritas. Bahkan jadi magnet lah buat suami istri gitu. Jadi seandainya suami istri ini udah magnetnya udah kendor, ada anak jadi magnetnya kenceng lagi. Oh, berarti ntar punya adik dong. Bikin anak. Jangan gitu. Dia mau berkeluarga ngomongin anak kayak Iya. Ya kan tujuan kita kan nggak ke belakang. Kan KKN, kuliah kerja nikah. Kalau di tempat gua itu keyakinannya banyak anak banyak rezeki. Iya Bang. benar. Nah, udah gas 2 2 3. Makanya di tempat-tempat gua tuh di daerah gua itu ada orang tua punya anaknya 10, Buset. 6, 11. Iya, gue kadang mikirnya gitu anak 10 gitu. Kayak lu kerja setahun pas Idul Adha, Idul Fitri gitu langsung habis gaji lu. Iya. Tapi pada kenyataannya biasanya yang mereka punya banyak anak nih rezekinya lancar-lancar aja. Iya, benar-benar. Mungkin karena itu ya prinsip banyak anak banyak rezeki. Tuh tips tuh. Tips. Tips nih. Tapi jangan pesantren yang di kalau gue baca pernyataannya ada salah satu seorang kiai ini pernah bilang kalau sebenarnya kalau secara hukum itu gak ada hukumnya, itu boleh, tapi secara akidah kita kan ketika kita belajar kita belajar agama itu ada dua, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Nah kalau fikih itu emang gak ada namanya akidah harus dipertimbangkan. Sekarang kalau kita mau ngomong masalah ibadah kita sedangkan kita akidahnya kurang, apa iya ibadah kita itu masuk? Contoh nih, contoh nih, gue bikin contoh.
auratnya laki-laki itu kan dari bena surah warubah, dari pusar sampai lutut. sampai lutut. Nah, sekarang laki-laki kalau mau sholat terus dia gak pakai baju sah nggak? Nah, Iya kan. Tapi pusarnya ketutup. Ketutup. Gue mau nanya nih, Iya. itu sah nggak menurut kalian? ya kalau secara hukum sih Secara hukum, Secara fikih secara sah. fikih sah. Tapi secara akidah, Iya. karena kita kan itu kan ketika kita ibadah itu kan ikatan antara kita dengan Tuhan. Masa ya kita mau menghadap Tuhan nggak pakai baju? iya, secara logika kan Iya. dasar lah. Masa bugil sholat ya segini doang? Ya makanya. ya kayak ya secara itu. adab lah gitu. Iya. Kalau kita main hakim sendiri kan negara kita jadinya bukan negara hukum negara lagi. hukum. Iya. Meskipun hukumnya rada cacat ya. Iya emang. Aduh. Sedikit cacat memang. Iya, tajamnya ke bawah. Tumpul ke atas gitu. Kocak. Kayak masalah siapa? Yang itu, yang dikeroyok itu. Oh, yang borgol lepas sendiri. Oh iya. Nggak boleh itu. Ini temen, ini ada temennya nih. Iya. Tersinggung ya Ustaz dah. Oh mau apa? Ini ada secondary ini ada sumber kedua ini. Tapi BTW nih ngomong masalah pengeroyokan itu, gue nih kayak ngerasa ngelihat si siapa Mario Dendi ya. Yes. Kayak yang kesel banget. Itu anak resek banget. Kayak seolah-olah dia punya power gitu loh. Iya. Emang rese. Tuh. Paling nih kalau gue ketemu sama dia, wah gue Gua apa? paling ya, paling. Siap singgang. Karena aduh resek banget. Iya. Bokapnya juga sampai bilang dia penguasa Jakarta Selatan. Aduh mana UBL di Jaksel lagi ya? Iya, iya. Aduh. Takut. Karena kadang kan kita kan kalau ketemu sama orang yang sombong nih, kita tuh pengen tahu dia nih sombongnya sampai mana. Nah, Dia kan gitu kan. Nah, gue pengen tahu kayak si penguasa Jaksel nih sombongnya sampai mana gitu. Sombong amat. Gitu sombong Buset dah. amat. iya belum ketemu Dio dia. Iya. Kasih paham Malika. Iya belum ketemu Dio dia. Disuruh cukup ke R3. Lancar emang. Ya begitulah ya. Ya, lika-liku kehidupan ya. Lika-liku kehidupan kayak ada aja dari orang tenggelam, bahas teroris, Teroris lah, yang selingkuh lah. yang melenceng lah. Hidup tuh zigzag ya kayak buaya ya. Terlalu banyak penyimpangan. Iya. Lu kan buaya. Ini ntar ngomongin buaya nih, makin panjang. Lagi nih. Aduh, ya oke jadi itu dulu sekian Ormas hari ini bersama gua Davi. Gua Andre dan Dan gua Fauzi. Iya dari oke. Mas Oji. see you around next time. Ya, see you next time dan Alright. Terima kasih.